Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Asmaul Husna yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulia dengan iman, mulia dengan ketakwaan kita yang selalu mudah-mudahan terjaga di dada kita, mulia dengan keistiqomahan dalam taat, mulia karena ilmu, mulia karena tunduknya kita kepada segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita masih dianugerahkan nikmat sehat oleh Allah. Sehatnya kita gunakan untuk beribadah, melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid yang mulia ini, dan setelah sholat subuh berjamaah kita duduk sejenak untuk thalabul ilm yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim minal mahdi ilal lahdi, dari sejak zaman di dalam ayunan, padahal jauh sebelum dalam ayunan pun kita sudah butuh ilmu dari dalam kandungan seorang ibu sampai nanti ketika kita masuk ke liang lahat. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman ini banyak orang pintar dan mempunyai keilmuan yang luas, tetapi dengan keilmuannya yang luas kurang tepat dalam mengaplikasikannya, justru merasa paling benar. Banyak yang seperti itu, merasa paling tahu, merasa paling pintar dibandingkan dengan orang lain. Maka harus ada pondasi dari setiap ilmu yang dipelajari oleh setiap orang. Perlu diketahui jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering saya dapat pertanyaan, kenapa hari ini dengan banyaknya berkembangnya keilmuan, baik luasnya ilmu-ilmu pengetahuan agama, canggihnya referensi-referensi agama. Dulu masih kitab-kitab klasik, kalau ada bahsul masail, kalau ada pembahasan-bahasan suatu masalah Pak, itu para ulama kumpul bersama, kitab-kitab yang menjadi referensi ditumpuk di tengahnya, dibaca, digali bersama. Kemudian ada santri yang bagian tukang ngebukain untuk dijadikan referensi oleh para ulama. Sekarang dengan canggihnya teknologi, ada satu aplikasi yang namanya yang kumpulannya kitab-kitab, seluruh kitab itu ada. Nah, apalagi sekarang adanya Google, adanya internet, lebih cepat lagi untuk mencari. Tapi mereka itu sangat-sangat kurang dalam membangun etika, maka perselisihan semakin tajam. Hari ini banyak orang pintar, tapi satu sama lain saling menjatuhkan, bukan saling menghormati, bukan saling memuliakan, bukan saling menghargai. Ini yang terjadi Pak. Maka saya sering ditanya, kenapa semakin hebatnya orang sekarang itu semakin banyak sekali perselisihan? Karena kuncinya satu, kurangnya adab, kurangnya akhlak, kurangnya etika yang tidak terbangun dari orang-orang yang menuntut ilmu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi adab, akhlak, etika perlu diterapkan sebagai penyeimbang ilmu dan kepintaran yang dimiliki oleh seseorang. Sebab kepintaran seseorang tidak ada harganya apabila tidak memiliki adab dan etika. Tidaklah salah ketika ulama menempatkan adab di atas ilmu. Al-adab fawqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Jadi pinter kayak apa? Lu adabnya nggak ada. Kira-kira bisa hormat nggak Pak kita Pak? Nganggap orang lain yang
selain dirinya itu di bawahnya, tidak menghormati, tidak memuliakan, tidak menghargai orang lain. Nah, maka salah satu ulama pernah menulis satu kalimat, pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Jadi walaupun nantinya jadi orang alim, orang cerdas, orang yang menguasai banyak disiplin ilmu, tetap adabnya, akhlaknya, saling menghormatinya itu tinggi sekali. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya perbedaan dari zaman dulu itu memang udah ada. Dari zaman dulu perbedaan itu ada. Jangankan kok sekarang. Zaman sahabat emang ada perbedaan. Zaman sahabat sudah ada banyak perbedaan. Zaman tabi'in sudah banyak perbedaan. Tabi'ut tabi'in ada perbedaan. Yang kemudian kita pernah dengar Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah itu adalah di antara guru-gurunya Imam Malik. Antara murid dan guru banyak hal dalam pemikirannya berbeda. Kemudian Imam Malik punya murid lagi, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Antara murid dan gurunya pun berbeda juga dalam pemikirannya. Imam Syafi'i punya murid lagi namanya Ahmad bin Hambal, berbeda juga pemikirannya. Apakah satu sama lain saling menjatuhkan? Oh, sama sekali tidak. Justru saling memuliakan. Karena apa? Pondasi keilmuan beliau itu adab. Pondasi ilmu-ilmu yang dibangun, yang dipelajari oleh beliau-beliau adalah akhlak. Nah itu, Pak. Nah ini yang hari ini kurang sekali. Hari ini kita sering menemukan ya, alim yang enggak alim-alim amat, ya kan? Tapi kalau udah bicara suka menjatuhkan orang lain, seolah-olah yang tidak sama dengan pemikirannya ya berbeda gitu loh. Kemudian harus membuka sesuatu yang tidak layak dibuka untuk umum atau di depan umat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin baik akidahnya kita, akhlaknya kita, memang kita harus banyak belajar, termasuk dalam adab taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata taat kepada Allah pun harus berpondasikan dengan adab, dengan akhlak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali ngaji pagi hari ini saya menukilkan satu hadis qudsi yang saya nukilkan dari kitab Al-Mawaid bi Ahadisil Qudsiyah, nasihat-nasihat yang langsung Allah turunkan dalam hadis qudsi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ibn Adam, ini adalah hadis qudsi, nasihat untuk kita semua. Uzkuruni ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Allah berfirman, ingatlah akan nikmatku wahai hamba-hambaku yang telah kukaruniakan kepada kalian, dan penuhilah janjiku, niscaya akan kupenuhi janjimu, dan hanya kepadaku takutlah kalian. Wa iyaya farhabun. Ini peringatan pertama dari Allah untuk kita, nasihat yang pertama dari Allah untuk kita. Ingatlah akan nikmatku yang telah kukaruniakan kepadamu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kita nikmati detik demi detik di alam semesta ini ketika kita menjalani hidup, kecuali semua adalah kucuran nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, yang kita rasa maupun yang tidak kita rasa, yang kita sadari maupun kita nggak sadari, semuanya. Sampai-sampai kalau kita berani menghitung pun tidak akan mampu menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Coba pernah berhitung nggak tentang oksigen yang kita hirup, Pak ya? Subhanallah, oksigen setabung aja berapa, Pak? Oksigen yang setabung saja kita, kalau kita lihat ada orang sakit nafas, apa namanya, yang harus dibantu dengan pernafasan, satu tabungnya berapa? Subhanallah. Lah kita dikasih sehat, menghirup oksigen setiap detik, setiap saat, tanpa hitungan
materi. Coba kalau dihitung dan Allah hitung-hitungan, dari situ saja kita sudah nggak mampu bayar, Pak. Dari bab oksigen tok kita nggak bakalan mampu bayar, belum yang lain. Subhanallah. Maka wajar kalau Allah mengingatkan kepada kita, uzkuruni ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah akan nikmatku yang telah kukaruniakan kepada kalian. Penuhi janjiku, niscaya akan kupenuhi janjimu. Tunduk patuh melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Komitmen, istiqomah, insya Allah. Bangun rasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu tunduk patuh melaksanakan perintahnya, bukan lari sembunyi, bukan lari dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kama la tahdis sabila illa bidalilin, kadzalika la tariqa ilal jannati illa bi'amal. Takutlah kepadaku, hanya takut kepadaku, kata Allah. Kemudian Allah menjelaskan, menegaskan berikutnya, sebagaimana kalian tidak mengetahui jalan kecuali dengan petunjuk, begitu juga tidak ada jalan menuju surga kecuali dengan amal. Tidak ada dari diri kita mengetahui jalan kebenaran, jalan kebaikan, kecuali dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar, coba memahami sedikit tentang bidayatul hidayah. Hidayah itu merupakan petunjuk dari Allah untuk kita memahami apa-apa yang ada di alam semesta. Kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kita nggak ketemu Rasulullah, kita nggak ketemu generasi pertama para sahabat, kita nggak pernah ketemu dengan tabi'in, kita nggak pernah ketemu dengan tabi'in, kita nggak pernah ketemu langsung dengan salafun as-salihin, generasi awal yang hidup antara abad pertama hingga 3 abad kemudian. Kemudian kita pun nggak ketemu ulama-ulama hebat yang kita ketemu hari ini. Adalah para ulama-ulama yang hidup di zaman sekarang ini. Dari beliau-beliaulah kita mengerti tentang sholat, tentang agama, tentang kebenaran. Semua adalah petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah. Dan yang menyentuh hati kita untuk menerima kebenaran itu hanya karena hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara kalimat ini memang kelihatannya sederhana, Pak. Tapi memang hidayah itu sangat mahal. Baru tadi malam, Pak, bukan kemarin, bukan sebelum-sebelumnya. Baru tadi malam ada orang, Pak. Ya Allah, memang sudah menjadi keahliannya beliau. Yang tukang gambar bangunan apa namanya, Pak? Arsitek ya? Arsitek. Biasa gambar masjid. Dia juga pemborong. Subhanallah. Nulis kaligrafi Arab, Pak. Ya bagus. Kalau mau menggambar masjid, itu beliau tuh minta waktu khusus 3 sampai 1 hari bahkan untuk menemukan gambar yang tepat sesuai dengan keinginan orang yang ingin dibangunkan masjidnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau beliau lagi bawa mobil terus dengar azan, dia berhenti. Uniknya dia belum bersyahadat. Bisa nulis kaligrafi, Pak. Biasa gambar masjid. Kalau ada orang azan, ada masjid kedengaran azan, berhenti dari aktivitasnya. Ketika di kantor, ketika bahkan lagi nyetir sendiri, beliau itu minggir untuk mendengarkan azan. Ketika temennya baca Al-Quran, dia diam-diam dengerin. Sampai hari ini belum, Pak, bersyahadat. Ini bukti betapa hidayah itu sangat mahal. Nah, jadi bersyukurlah, Pak, kita sudah dianugerahkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beserta hidayah itu taufiknya Allah, ringannya kita untuk melakukan ibadah itu taufik. Jadi sering kita mendengar ada orang berceramah atau sambutan, di akhir sambutannya wabillahi taufik wal hidayah, gitu ya. Terus salam gitu kan. Kenapa? Hidayah tok
tanpa taufik juga berat. Udah dapat kesadaran kebenaran, bahkan udah mengucapkan kalimat syahadat, teramat sangat sedikit juga yang sadar dan ringan melaksanakan ibadah. Dan kita subhanallah sudah dapat dua-duanya, ya hidayah, ya taufik, sadar, dengar ajakan kebenaran, dan kita juga ringan untuk melaksanakan ibadah. Maka wajib syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini, wa kama yujmalul malu illa binasabin kadzalika la tadkhulul jannata illa bisyabri ala ibadati. Dan sebagaimana tidak dikumpulkannya harta kecuali dengan kelelahan, begitu juga kalian tidak akan masuk surga kecuali dengan kesabaran dan penyembahan. Kita kepengen dapat harta saja harus kerja keras. Begitu Pak ya. Pengen dapat harta saja harus kerja keras. Apalagi pengen dapat surga. Ya kita dituntut untuk sabar dalam beribadah. Loh, ibadah kepengennya instan, ibadahnya sebentar, surganya selama-lamanya, ya kan? Ya model kita itu kan begitu. Sholatnya kayak capung mandi, tapi pengennya dapat hadiah surga. Ya, itu kebanyakan manusia. Kayaknya termasuk yang lagi ngomong juga begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, harus kita bangun kesadaran dalam diri kita. Sebagaimana harta untuk dapat saja harus kerja keras, harus berlelah-lelah. Tentunya ketika kita ingin mendapatkan surganya Allah, kita harus meraihnya dengan kesabaran dalam beribadah kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, la tadkhulul jannah illa bisabri ala ibadati. Tidaklah masuk surga kecuali dengan sabar dalam beribadah kepada aku. Ibadah apa saja, Pak? Namanya ibadah itu bukan hanya di masjid. Nah, insya Allah nanti sampai pada tatanan kita itu wusul ilallah, sampai kepada Allah itu apa harus datang di dalam masjid terus? Ibadah dari pagi sampai petang, dari petang sampai malam, malam sampai pagi lagi. Oh enggak. Wusul ilallah, datangnya, nyambungnya batin kita kepada Allah itu bisa dengan profesi apapun yang kita jalani dalam kehidupan. Wusul ilallahnya, wusulnya seorang pedagang ya dengan aktivitas dagangnya. Nyambungnya hati seseorang pengajar ya dengan aktivitas ngajarnya. Begitu pula profesi-profesi yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fataqarrabu ila Allah bin nawafil watlubu ridai bi ridai masakin. Watlubu ridai bi ridai masakin ankum warghabu ila rahmati bi majalisil ulama. Fa inna rahmati la nufariquhum tarfata ainin. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biar kita lebih sadar, maka Allah kemudian menasihati kita, fataqarrabu ila Allah binawafil. Maka ketika engkau sadar bahwa tidaklah surga itu akan dimasuki dengan kesabaran menyembah atau beribadah kepadaku, kata Allah, fataqarrabu ila Allah binawafil. Dekatilah aku, dekatilah Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bin nawafil, mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Kemudian watlubu ridai bi ridai masakin ankum. Carilah ridhaku, kata Allah, dengan ridhanya fakir miskin terhadapmu. Paham gak maksudnya, Pak? Carilah ridhaku, kata Allah, sukailah kasih sayangku, itulah. Mintalah ridhaku dengan ukuran ridha fakir miskin terhadapmu. Artinya apa? Kalau kita kepengin mudah meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, jadilah pribadi yang raufum bil fuqara'i wal masakin, yang lembut, yang perhatian, yang peduli terhadap orang-orang yang fakir dan miskin yang ada di antara kalian. Karena banyak hari ini kita sering melihatlah, nggak perlu nyebut nama apalagi lembaga, justru kepada fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang tidak mampu,
mereka malah dieksploitasi, Pak. Mereka malah dieksploitasi. Kemiskinan justru malah dijadikan lahan untuk mencari keuntungan pribadinya. Mau banyak, Pak. Banyak hari ini. Bukan malah diperhatikan, ditolong oleh mereka. Bahasa kasarnya gini, kalau toh ada yang diberikan kepada mereka, dari 100% mungkin hanya 30%. Yang 70-nya nguap, wallahu alam kemana-mana. Kok Aziz berani ngomong begitu? Iya, sering menemukan. Bahkan yang sudah terbentuk dalam bentuk lembaga. Dan itu lisensinya ya bentuknya yayasan. Banyak sekali, Pak. Banyak sekali yang mengeksploitasi orang-orang fakir dan miskin yang ada di lingkungannya. Mereka direkrut, ditampung dalam sebuah wadah, tapi mereka hanya dimanfaatkan, bahasa kasarnya maaf ya, dieksploitasi untuk mencari kepentingan mereka. Bahkan kalau bahasanya pakai lebih ekstrim lagi, buat ngamen, Pak, mereka itu. Mereka dikandangin sih, mereka ditampung buat ngamen, mencari sesuatu itu. Makanya maaf, saya belajar dari pengalaman yang pernah dulu saya melihat dan langsung berhadapan. Anak-anak yang ditampung itu kemudian dieksploitasi untuk kepentingan seseorang, perorangan maupun kelompok atau lembaga. Ternyata mereka ya punya kesadaran walaupun masih anak-anak. Cuman karena masih anak-anak belum berani ngomong, belum berani protes, belum berani melawan. Tapi ada kalimat yang sampai hari ini saya terngiang-ngiang di telinga saya. Ketika mereka ini fakir miskin, anak-anak yatim ditampung, kemudian dieksploitasi oleh kelompok mereka, dijadikan sumber perhatian umat untuk menampung donasi misalnya, lebih kasarnya seperti itu. Ternyata anak-anak itu sampai kok pemikirannya, kata siapa saya di sini gratis, kata siapa kami di sini itu nggak bayar, justru kami lebih mahal bayarnya dari mereka yang bayar. Kenapa? Lo kami kemana-mana dia buat ini kok, buat promosi, buat ngajak-ngajak. Loh, anak-anak bisa ngomong begitu, Pak. Anak-anak bisa ngomong begitu. Nah, maka sejak itu saya tidak akan pernah berkomitmen terlibat kepada lembaga apapun yang kemudian mengeksploitasi kefakiran, kemiskinan, apalagi anak-anak yatim. Mereka nggak sadar orang yang begitu, Pak. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammal yatima fala taqhar. Wah, kalau ngebuka ayat itu tambah ngeri lagi. Cuman ya itu, Pak. Orang itu kadang ya tahu dosa tapi nggak takut dengan dosa. Itu masalahnya, Pak. Tahu dosa tapi nggak takut. Bener gak sih, Pak? Kok jadi kayaknya wajahnya curiga banget sama saya. Banyak hari ini banyak orang tahu dosa, takut enggak. Kan gitu. Rata-rata orang begitu. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warghabu ila rahmati bimajalisil ulama. Sukailah kasih sayangku, kata Allah, dengan apa? Menghadiri majlis-majlis alim ulama, termasuk majlis ilmu seperti sekarang ini. Ini adalah apa yang sudah dianjurkan oleh Allah dalam nasihatnya. Sukailah kasih sayangku, kata Allah, dengan menghadiri majlis-majlis ilmu. Apa alasannya? Fa inna rahmati la tufariquhum tarfata ainin. Karena rahmat dan kasih sayangku tidak pernah berpisah dengan mereka meski sekedip mata. Rahmatnya Allah yang turun di majelis ilmu itu tidak akan pernah terputus, tidak pernah terpisah, meskipun hanya sekedip mata itu loh. Untuk rahmat yang Allah limpahkan di majelis ilmu. Bahkan Allah itu akan menghadiahkan rahmat yang luar biasa, ampunan kepada mereka, walaupun sebenarnya nggak niat ikut ngaji. Ada kajian ya ternyata subuh pagi di Asmaul Husna. Padahal tadinya niatnya apa? Sholat subuh doang, nggak niat ngaji. Ya udahlah, duduk sekalian. Sekalian itu dapat hadiah pahala dan rahmat Allahnya itu luar biasa. Karena apa? Di hadis yang panjang lagi
Ada kisah seperti itu. Ketika seseorang itu hadir di majelis ilmu, kemudian para malaikat mencatat aktivitas di dalam majelis ilmu itu. Ada zikir, ada mudzakarah, ada muhasabah, ada doa. Kemudian malaikat-malaikat ini yang melingkupi majelis ilmu, kan jelas banget hadisnya Pak. La yaqudu qaumun yadhkuruna Allah illa khaffathumul malaika. Tidaklah berkumpul satu kaum yang di dalamnya berzikir, menyebut-nyebut nama Allah atau majelis ilmu, kecuali dilingkupi, dikelilingi oleh malaikat. Detik ini sebenarnya kita itu lagi dilingkupi, dikelilingi oleh malaikat. Untungnya kita nggak melihat malaikat Pak ya. Alhamdulillah. Sebenarnya penuh Pak majelis ini. Kata siapa? Longgar begini. Longgarkan manusianya. Malaikat mah penuh Pak. Ya. Sebenarnya setiap kali ngaji saya pengen ngajak, ayo maju ke sini gitu loh, jangan jauh-jauhan gitu. Kepengennya seperti itu, tapi ya gimana? Kadang paling enak itu sambil nyender sih Pak. Ya, paling enak sambil nyender. Jadi ya saya jadi ingat ya, salah satu hewan yang senang banget mepet tembok itu, mepet galengan itu udang Pak. Bener gak sih Pak? Udang kan kalau di tambak itu senangnya mepet gitu ya. Saya nggak menyamakan, saya cuma ngasih tahu doang. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang melingkupi majelis ilmu kemudian kembali kepada Allah. Allah yang Maha Tahu kemudian bertanya, "Hai malaikat-malaikatku, dari mana engkau?" Dari majelis ilmu yang ada di bumi ya Rabb. Apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku, wahai malaikat-malaikatku? Mereka menyebut engkau, memohon ampunanmu ya Rabb. Maka Allah pun menjawab, sudah aku ampuni wahai malaikat-malaikatku, demi kemuliaan dan keagunganku. Terus mereka minta apa lagi? Minta surgamu ya Rabb. Apa mereka sudah melihat surgaku? Belum. Kok minta surga? Bagaimana kalau mereka sudah melihat surga? Wah, belum pernah lihat aja minta. Subhanallah. Maka Allah pun akan menghadiahkan surga untuk orang-orang yang datang ke majelis ilmu. Minta apa lagi wahai malaikat-malaikatku? Minta perlindungan dari panasnya api neraka. Ditanya lagi, apakah mereka udah tahu panasnya api neraka? Belum ya Rabb. Belum tahu panasnya api neraka aja sudah minta perlindungan. Bagaimana kalau sudah tahu? Subhanallah. Terus malaikat juga rada-rada kadang Pak. Ya Rabb, ada di antara yang hadir di majelis ilmu itu nggak niat ngaji ya Rabb. Terus numpang lewat doang. Apa dikasih hadiah seperti yang kau firmankan itu, yang kau dawuhkan itu ya Rabb? Kata Allah, walaupun mereka hanya numpang duduk toh, nggak niat ngaji, mampir doang, maka tetap aku ampuni dosa-dosanya. Akan aku kasih apa yang menjadi permintaan di dalam doa serta keinginannya. Dosanya diampuni, hajatnya pun dikabulkan. Karena mereka duduk di antara orang-orang yang tidak akan pernah terputus dari rahmatku. Itu Pak. Keren kan? Maka sering-sering datang ke majelis ilmu kalau kepengen dekat dan memperoleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah berfirman kepada Musa, qala Allah taala, ya Musa, isma' ma aqul. Wahai Musa, dengarlah apa yang aku akan katakan. Kemudian Allah berfirman, fal haqqu annahu man takabbaru ala miskinin hasyartuhu yaumal qiyamati ala surati dzarri. Allah berfirman, wahai Musa, dengarkan apa yang aku katakan. Sungguh benar adanya, barang siapa orang yang congkak, sombong, angkuh pada orang miskin, maka akan aku kumpulkan ia di hari kiamat dalam bentuk semut merah yang kecil. Ala surati dzarri. Akan Allah kumpulkan kelak di hari kiamat dalam bentuk semut merah yang kecil. Kemudian wa man tawaddu'a lahu rafa'tuhu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang berbuat santun, tawaddu, lembut kepada mereka, maka akan aku angkat derajatnya ia di dunia bahkan sampai akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Wa man ta'arrada lihatki sirri miskinin hasyartuhu yaumal qiyamati ghairu masturi sirruh. Kemudian barang siapa yang membeberkan rahasia orang lain, apalagi yang dibeberkan adalah di sini sirri miskinin, rahasianya orang miskin dibeberkan, maka hasyartuhu yaumal qiyamati ghairu masturin sirruh, akan kukumpulkan kata Allah kelak di hari kiamat tanpa satir, tanpa penutup aib, tanpa penutup rahasianya. Nah, kemudian wa man ahana faqiran faqad barazani bil muharabah wa man yu'minu bi safahathu al malaikatu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa merendahkan orang fakir, maka ia telah benar-benar mengumandangkan perang terhadapku. Barang siapa beriman kepadaku, maka malaikat akan selalu menyertai dia dunia dan akhirat. Ini yang saya nukilkan, yang saya sampaikan barusan adalah firman Allah dalam hadis qudsi. Cukup dibaca saja. Kalau kita punya iman, bergetar Pak. Ternyata kita itu nggak boleh sampai merendahkan orang-orang yang mungkin secara status strata ekonominya itu mungkin di bawah kita, yang disebut miskin atau fakir. Justru kita mesti harus peduli. Nah, pedulinya kita kepada mereka justru akan menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sesuai dengan apa yang disampaikan dalam kitab Bidayatul Hidayah. I'lam, ketahuilah, anna awamirallahi ta'ala faraidun wa nawafilun. Ketahuilah bahwa perintah Allah Ta'ala itu terdiri dari fardu dan sunnah. Jadi perintah-perintah Allah itu meliputi dari perintah-perintah wajib dan perintah-perintah sunnah. Fal fardu ra'sul mal, fardu diumpamakan modal dalam jual beli. Wa huwa aslut tijarati wa bihi tahsulun najah. Ibadah fardu adalah inti dalam jual beli dan dengannya keselamatan bisa didapat. Jadi perintah-perintah Allah yang wajib itu ibarat modal pokok dalam berbisnis, dalam berusaha. Nah, ini yang mungkin sering saya pernah singgung juga di majelis ini. Jadi contohnya gini Pak, kalau saya nggak nyebut nama lah ya di sini, ya salah satu di antara kita di sini dikasih modal 5 juta buat ngembangin usaha, digunakan untuk modal untuk usaha dari pagi, siang, sore, malam sampai pagi lagi. Lah balik lagi kok 5 juta lagi Pak. Itu untung atau enggak? Enggak ada untungnya. Kalau kurang namanya rugi. Kok dapatnya pas-pasan, ya enggak ada untungnya. Apa berarti? Cuman capeknya doang, enggak ada nilai lebih. Nah, begitu pula sholat 5 waktu. Yang wajib 5 waktu. Oh, sholat 5 waktu memang wajibnya. Untung hanya 5 ya. Untung hanya 5. Enggak 50, enggak 50. Aslinya berapa Pak? 50 kan? 5 aja masih ditawar misalnya. Lah, kalau kepengen dapat lebih, ya jangan 5 waktu tok. Kan begitu. Kalau mau dapat margin, keuntungan yang lebih, ya jangan wajibnya saja, jangan pokoknya saja. Apa yang harus dikerjakan? Ya sunnah-sunnahnya. Wan nawafilu wan naflu huwa ar-ribhu wa bihi al-fawzu bid-darajat. Sedangkan ibadah sunnah diumpamakan keuntungan dalam jual beli, dan dengannya kebahagiaan memperoleh derajat luhur bisa kita raih. Digambarkan kalau kepengen dapat kelebihan, nilai tambah keuntungan dalam berjual beli, ya sunnah-sunnahnya dikerjakan. Alhamdulillah tadi saya lihat ya, jamaah sebelum sholat subuh qobliyah dulu. Qobliyah 2 rakaat, kok masih kurang? Bangun lagi sholat 2 rakaat lagi. Niatnya apa? Sholat sunnah mutlak boleh, kenapa enggak? Ternyata sebelum qobliyah datangnya lebih awal, bisa sholat tahiyatul masjid. Wah, keren banget itu. Ketika pertama kali masuk masjid, kok kayaknya waktunya masih longgar. Karena saya lihat
antara azan dan iqamah di Asmaul Husna itu kurang lebih berapa menit? 12 menit ya? 12 menit. Itu cukup 2 rakaat tahiyatul masjid, bangun lagi qobliyah subuh. Subhanallah, kok masih kurang? Bangun lagi sholat apa? Ya udah, sholat sunnah mutlak. Usolli rakaataini lillahi ta'ala, Allah Akbar. Cukup, boleh. Ya boleh, kenapa enggak? Karena apa? Paling dekat, paling nikmat berkomunikasi dengan Allahnya dengan sholat. Nah, jangan sampai yang pernah saya ceritakan, ada orang jauh-jauh ibadah hingga sampai ke Nabawi. Ini pernah saya ceritakan, nggak apa-apa saya ceritakan kembali. Saya pernah bimbing, Pak, seorang ibadah sampai ibadah umroh. Karena dulu saya sering jadi mutawif lah kalau bahasa orang Arab menyebutnya, pembimbing orang ibadah umroh. Nah, jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ada jamaah yang minta kepada saya, Ustaz, saya kepengen tahu yang namanya raudhah. Raudhah itu yang mana sih? Ya Allah, belum tahu raudhah, Pak. Belum. Nah, kemarin loh yang kita pas ziarah ke makam Nabi. Tapi yang mana itu enggak ngeh gitu. Baik, kalau begitu nanti malam jam 2 tet. Jam 2 tet tahu, Pak? Jam 2 pagi tet gitu kan. Ada tetnya pokoknya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih lah. Nanti ketemu ya di bawah. Siap. Bener, Pak. Saking semangatnya mungkin. Jam 2 pagi beliau sudah di tempat yang kita sepakati. Saya ajak masuk lewat Babus Salam di Nabawi. Itu kalau jam 2 kan habis dibersihin tuh yang namanya Nabawi sama petugas-petugas kebersihan, divakum bersih semuanya. Nah, biasanya jam 2 lewat 15 menit itu dibuka tuh pembatas-pembatas yang para jamaah tadinya nggak boleh masuk gitu loh, karena memang dibersihkan. Namanya baru dibuka, walaupun rebutan, Pak, tetap aja alhamdulillah dapet tuh masuk ke raudhah min riyadil jannah, antara mimbar dan hujrahnya, kamarnya Nabi itu dapat. Sampai kemudian di tempat yang paling strategis lah, yang kalau di waktu-waktu lain mungkin nggak boleh lama, diusir-usir sama askar. Lah kita bisa di situ senikmat-nikmatnya. Orang di situ berlomba beribadah sebanyak-banyaknya, ya sholat, ya qiraatul Quran, ya zikir, semuanya dilakukan. Sholat aja kalau misalnya kemudian sholat taubat 2 rakaat, sholat semuanya lah misalnya dikerjakan semuanya. Itu berapa ratus rakaat ya, asal kuat saja. Nah, si orang yang tadi kepengen tahu raudhah, emang salahnya saya kok nggak ditaruh di samping, ditaruhnya di belakang saya. Maksudnya apa? Biar dia ngikutin loh, Pak. Kenapa? Pas di kanan kirinya sudah penuh, jadi dia di belakang posisinya. Dari 2:30 sampai subuh, Pak. Itu lumayan berapa jam, Pak, di situ, Pak? 3:30, 4:30, 5:30, jam 5 baru keluar kan? Setengah 6 malah kadang baru keluar dari Nabawi itu. Hampir 3 jam lebih lah. Subhanallah. Setelah keluar dari Nabawi, kemudian dia bertanya kepada saya, Ustaz, ya boleh nanya enggak? Boleh, kenapa enggak? Tadi di dalam orang itu sholat banyak banget. Emang sholat apa ya? Kok nggak habis-habis? Coba. Sholat apa ya? Kok nggak habis? Nggak habis-habis. Sudah sampai sana baru nanya, Pak. Ya Allah, ini orang faktor kurang ngaji atau gimana coba? Ternyata ibadah itu harus dengan ilmu. Jangan sampai-sampai ke tempat-tempat yang kita dambakan untuk memperbanyak pahala, nggak tahu caranya, Pak. Itu penting, Pak. Jadi semuanya harus paham, semuanya harus dengan ilmu. Nah, begitu pula sholat sunnah yang kita kerjakan, ibadah-ibadah sunnah apa saja yang kita laksanakan harus dengan ilmu. Jadi tahu persis mana yang wajib, mana yang sunnah. Nah, jangan sampai misalnya yang saya keluarkan lebih dari zakat, Pak Ustadz. Masa sih harus dihitung lagi?
Yang namanya zakat itu ada hitungannya. Beda dengan sedekah, dengan infak, dengan pemberian biasa gitu loh. Itu juga harus disadari gitu. Kalau zakat itu ada haul, ada nisabnya, ada hitungannya, ada kadarnya, ada batas waktunya. Itu. Kalau sedekah biasa, wah nggak ada takarannya, berapa saja asal kuat dan ikhlas. Itu hari ini juga sering kita menemukan. Kalau saya hitung lebih dari 10% Pak Ustadz yang saya keluarkan, ya alhamdulillah. Tapi yang namanya orang mainan air dengan orang wudhu itu bedanya di mana, Pak? Orang cuci muka dengan orang wudhu itu bedanya di mana? Di niatnya. Orang mandi wajib dengan mandi biasa bedanya di mana? Di niat. Sedekah dengan zakat bedanya di mana? Ya di niat. Harus ada hitungannya, harus ada tuntunannya, harus dipahami ilmunya itu loh Pak. Nah, ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimisli adain ma iftaradtu alaihim wa la yazalu 'abdu yataqarrabu ilayya binawafil hatta ahibbuh fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa lisanahu alladhi yantiqu bih wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, para hamba tidaklah dapat mendekat kepadaku melebihi melaksanakan apa yang aku wajibkan kepada mereka. Jadi pintu mau masuk usul nyambung kepada Allah, dekat dengan Allah, tidak bisa tidak, harus tunduk patuh melaksanakan apa yang diwajibkan kepada kita semua Pak. Dan wala yazalul abdul yataqarrabu ilayya binawafil, dan tidaklah seorang hamba senantiasa menunjukkan cintanya kepadaku dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah kecuali disebutkan di sini aku akan mencintainya. Nah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, ketika aku sudah mencintai hambaku maka aku yang akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Aku akan menjaga matanya yang ia gunakan untuk melihat. Aku akan menjaga lisannya yang ia gunakan untuk berbicara. Aku yang menjaga tangannya yang ia gunakan untuk beraktivitas. Dan aku yang akan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk melangkah. Artinya apa? Kalau kita sudah membangun istiqomah kebiasaan ibadah-ibadah sunnah Pak, maka Allah yang akan hadir menuntun jiwa raga kita, cara berpikir otak kita, cara memanfaatkan nikmat-nikmat telinga, mata, lisan, tangan, dan kaki kita. Allah akan menjaga kita. Bagaimana panca indera yang Allah anugerahkan, tubuh yang Allah berikan kepada kita, tidak untuk berbuat maksiat, itu intinya. Allah akan jaga. Pernah ada yang bertanya Pak kepada saya, Ustadz, bagaimana ya, saya ingin mencari mursyid, mencari pembimbing hati, membimbing batin, kemana yang harus aku cari? Ya, bagus banget sih pertanyaannya. Pengen dicarikan mursyid, guru pembimbing ruhaniyahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pernah juga bertanya yang sama. Tapi beliau kemudian lebih dulu menasihati saya saat itu dengan kalimat yang cukup menohok. Menohoknya begini, ini nasihat beliau kepada saya ya. Jadi saya tularkan kembali ke Bapak Ibu semuanya. Kata beliau, dirimu perbaiki dulu ibadah-ibadahmu. Yang wajibnya dijaga betul, yang sunnahnya dilaksanakan. Nah, jaga akhlakmu, jaga adabmu, jaga hatimu dari suudzon. Selalu husnudzon kepada siapapun tanpa kecuali. Nanti Allah sendiri yang akan mempertemukan kamu dengan guru yang akan membimbing batinmu. Begitu Pak. Kalau kita nyari-nyari, pada dasarnya emang kita belum mau merubah diri, ketemu sekalipun ya susah berubahnya. Halo? Bener nggak Pak? Kalau kita nyari, kemudian diunjukin, Nozis, orang alim tuh, soleh, subhanallah, kalamnya indah, wajahnya dilihat itu mengingatkan kita kepada akhirat. Pada dasarnya diri itu belum
belum siap, nggak nyambung Pak, nggak nyambung. Tapi kalau diri udah berusaha berbuat baik, melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib, melaksanakan perintah-perintah Allah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dalam bentuk ibadah-ibadah sunnah, udah menata diri dengan akhlak, maka Allah sendirilah yang akan menuntun kita. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang satu frekuensi Pak, nyambung Pak, insya Allah. Jadi benar Pak apa yang disampaikan dalam tuntunan ini. Didik diri kita dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah, didik diri kita dengan berusaha melaksanakan sunnah-sunnah dalam beribadah. Walan tasila ayyuhat talib ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahdatika wa anfasika hina tusbihu ila hina tumsi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Imam Al-Ghazali menasihati kepada kita. Dan kamu hai para pencari derajat keluhuran. Mudah-mudahan kita semua Pak ya, kita adalah pencari derajat keluhuran. Kata beliau, tidak akan sampai kalian bisa melaksanakan memperoleh keluhuran itu, derajat kemuliaan itu, hingga engkau melaksanakan segala perintah-perintah Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Hati dan anggota tubuh kalian, tiap perhatian nafasmu. Jadi kita harus melatih diri kita, anggota tubuh kita, bahkan setiap helaan nafas kita untuk mengingat Allah. Hina tumsi wa hina tusbih, hina tusbihu ila hina tumsi, dari mulai pagi hingga sore. Fa'lam, maka ketahuilah annallahu ta'ala mutli'un ala dhamirika. Ketahuilah bahwa Allah itu tahu persis apa yang ada di dalam zahir maupun batinmu. Tahu secara menyeluruh apa yang kau perhatikan, apa yang hatimu bersihkan, langkah kakimu, semua tingkah diam dan gerakmu Allah tahu. Dia di saat kamu berkumpul dengan orang lain, di saat kamu menyendiri, kamu selalu ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fala yaskunu fil mulki wal malakuti sakin. Tidak ada sesuatu yang diam maupun yang bergerak di bumi ini, di bawah kolong langit ini, kecuali Allah menguasai, kecuali Allah mengetahuinya. Illa wajabbarus samawati wal ard mutli'un alaih ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu apa yang tersembunyi di dada kalian, apa yang terbersit dari lirikan kerlingan mata kalian. Allah tahu apa yang dirahasiakan dan apa yang tersembunyi. Allah tahu. Artinya apa? Adab kepada Allah dalam ibadah Pak. Tidak ada satu gerakan apapun yang kita lakukan, tidak ada aktivitas apapun yang kita lakukan, Allah melihat, Allah tahu. Maka jangan gampangin. Kemudian misalnya sholat kalau sendirian, kayak orang dikejar-kejar kucing gitu kan. Giliran sholat berjamaah, Allah dikhusu-khusuin itu loh. Emang beda Allah yang kita sholat sendirian dengan Allah yang kita sholat rame-rame gitu? Sama Pak. Terus kenapa giliran sholat lagi berjamaah di masjid, dilama-lamain. Giliran sholat di rumah ngebut kayak orang dikejar-kejar hutang. Subhanallah. Bulan Ramadan semua ibadah dikerjakan, semangat luar biasa. Bukan 45 lagi, mungkin ada 411 mungkin. Semangatnya luar biasa. Giliran datang lewat bulan Ramadannya, datang Syawal, kembali semula. Nah itu kan seolah-olah Allah tuh hanya diibadahin, ditaatin di bulan Ramadan tok. Lewat bulan Ramadan enggak lagi. Nah, maka diingatkan di sini, fata'addab ayyuhal miskin. Beradablah wahai engkau orang-orang yang butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Zahiran wa batinan baina yadayillahi ta'ala ta'addubal abdil ladzi dzalil al-mudhnib fi hadratil mulkil jabbaril qahar. Beradablah wahai aziz, wahai jamaah semua yang hadir di sini di hadapan Allah. Adab yang seperti apa? Dengerin baik-baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab seorang hamba yang hina,
yang banyak berbuat dosa di hadapan raja dan penguasa. Jadi kita itu harus merasa, Pak, rumongso, banyak dosa, hina, lemah, tidak ada daya maupun upaya di hadapan sang penguasa. Kemudian wajtahid ala yaraka maulaka haitsunahaka. Berusahalah agar Tuhanmu tidak melihatmu di posisi yang dilarang. Sekali lagi, berusahalah agar Tuhanmu tidak melihatmu di posisi yang Ia larang. Jangan sampai kita itu berbuat sesuatu hingga kemudian Allah melihat kita di posisi yang lagi mengerjakan kemaksiatan, kedurhakaan. Jangan sampai. Wala yufqiduka haitsu amaraka. Dan jangan sampai Allah menatap kita. Jangan sampai kehilanganmu di posisi yang jangan sampai Allah kehilangan, maksudnya kehilanganmu. Kamu itu tidak ada di posisi yang Ia perintahkan kepadamu. Wayahnya sholat, lah kok nggak ada. Giliran ada dangdut paling depan, gitu maksudnya lah, Pak. Ya kan? Wayahnya taklim nggak ada. Giliran keplean, lo yang paling semangat. Keplean, tahu Pak keplean, Pak? Itu yang dibanting kartunya. Apa sih di sini namanya? Oh tahu, iya. Tahulah. Ya subhanallah. Artinya apa? Berusahalah engkau agar Tuhanmu tidak melihatmu di posisi yang dilarang dan tidak kehilanganmu di posisi yang Ia perintahkan kepadamu. Jangan sampai di mana ada kebaikan kita nggak hadir. Di dalam hal kemaksiatan kita paling depan. Walan taqdiru ala dzalika illa bi an tuzi'a awqatik. Dan kamu tidak akan mampu melakukan hal itu kecuali dengan cara kamu membagi waktu. Wa turattiba awradaka min subahika ila masaik. Dan membiasakan dirimu mendisiplinkan zikir dari pagi sampai sore. Kita harus punya aurad, Pak. Tahu aurad, Pak? Zikiran, kebiasaan yang dibaca. Apa yang biasa dibaca di waktu pagi, apa yang dibaca di waktu sore, apa yang didawamkan setelah sholat 5 waktu, apa yang didawamkan setelah sholat qiyamul lail waktu malam. Itu harus punya, Pak. Nggak bisa enggak. Disebutkan di sini, wa turattiba awradaka min subahika ila masaik. Kamu belajarlah membagi waktumu dan mendisiplinkan zikirmu, wiridmu dari pagi sampai sore. Fasghi ila ma yulqa ilaika min awamirillahi ta'ala alaika min hina tastayqidha min manamika ila waqti ruju'ika ila madja'ika. Kemudian perhatikan apa yang sudah dibebankan padamu dari perintah-perintah Allah, mulai dari kamu bangun dari tidurmu sampai waktu kamu kembali ke tempat tidur kamu lagi. Nah, artinya apa? Perhatikan apa yang dibebankan kepada kita. Alhamdulillah, sholat 5 waktu sudah dikerjakan, silaturahim sudah dilaksanakan, thalabul ilmi sudah ditunaikan, alhamdulillah sedekah pun sudah saya lakukan. Itu harus dibaca, Pak, setiap hari pada diri kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, selain zikir yang kita dawamkan, maka Bapak Ibu yang punya Allah Subhanahu wa taala, kita itu penting mencari walaupun kita harus tadi di awal saya mengatakan kita berbenah diri dulu. Nanti biarlah Allah yang menuntun kita, mempertemukan orang-orang soleh yang bisa menuntun kita. Tapi kalau nunggu gitu ya lama, nggak apa-apa. Kita kemudian datang ke majelis zikir, kita datang ke majelis ulama yang nuntun zikir. Nah, kemudian kita minta ditalkin, Pak. Pernah Pak kita ditalkin? Minta ditalkin, minta dibimbing. Penting, Pak, biar kita nyambung. Apa yang kita zikirkan nyambung dengan guru-guru kita. Terus sampai Rasulullah. Kan kita sering, Pak, lihat orang zikir. Maaf lah. Entah zikir yang biasa ketika lagi tahlilan kah, atau zikir setelah sholat. Apalagi kita makmum sama orang yang nggak terlalu doyan zikir. Lebih-lebih repot, Pak. Kita dituntun zikir aja kadang garing, apalagi nggak dituntun zikir, lebih kering lagi.
Misalnya nih, ada orang nuntun zikir dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Misalnya, bimbingnya orang yang zikir pernah disambungkan zikirnya dengan guru, dengan orang yang nggak pernah nyambung, nggak pernah punya guru, beda loh Pak. Nggak nyambung di sini walaupun kita jadi makmum. Tapi kalau orang yang kita ikutin, yang kita makmumin, imamnya tersambung Pak, nikmat beda kok. Nyambung, getarannya itu beda Pak. Getarannya itu beda. Illallah, la illallah, la illallah. Itu nyambung di sini. Allah, Allah, Allah. Terus, Allah, Allah, Allah. Itu nyambung nantinya Pak. Nah itu harus talqin, minta dibimbing, minta dituntun. Nah misalnya saya tanya, Bapak udah pernah talqin? Ini misalnya saya tanya Pak, Bapak udah pernah talqin? Belum Pak. Kalau suatu saat ada mursyid, orang alim, orang soleh yang memang biasa nuntun batin seorang hamba, yang memang beliau adalah guru yang ditunjuk secara keilmuan, kealiman, semuanya ada pada sosok ini. Mau bapak-bapak saya undang hadir? Saya ajak mau datang? Enggak serius. Mau datang enggak Pak? Serius? Pak Yanis datang enggak? Oh, katanya minta dituntun kemarin itu. Giliran saya pancing begini. Karena apa? Jangan sampai kita itu tahu ketemu orang alim, tapi nggak bisa mengambil sesuatu manfaat dan kebaikan dari kealiman dan keilmuan orang alim itu. Rugi kita Pak, rugi. Wong kemarin itu ada di satu majelis Pak. Saya nggak sebutin majelisnya Pak, yang pasti masih di daerah sini. Wong saya ngisi ngajinya nggak jauh-jauh kok, masih sekitar Tangerang Raya aja. Saya sudah nggak mau ngisi jauh-jauh sampai ke Jakarta itu Pak, sudah nggak mau. Apalagi sampai keluar kota, enggak kalau saya. Sekarang saya punya momongan, punya santri. Santri itu nggak boleh ditinggal lama-lama, apalagi jauh-jauh, apalagi sering-sering, bahaya Pak. Karena saya sudah menggunakan filosofinya ayam angkrem Pak. Tahu ayam angkrem? Tahu ayam angkrem nggak Pak? Ayam angkrem itu punya pantangan, nggak boleh sering turun dari patarangannya. Kalau ada ayam angkrem sering turun dari patarangannya, dikhawatirkan telurnya nggak netes, kan gitu. Seorang kiai punya santri kok masih gangsing, tahu gangsing Pak? Muter terus kemana-mana. Itu kayak ayam ngeremin telur tapi sering turun, sering ninggal. Ya netesnya kapan? Gitu loh Pak. Nah jadi saya nggak pernah mau jauh-jauh sekarang. Nah kemarin ada satu majelis Pak, ditawarkan atau dikasih tahu pentingnya kita menyambungkan batin, zikiran kita, aurat kita kepada seorang mursyid. Entah saking nggak pahamnya atau memang belum pernah ngaji bab tatanan itu. Bilangnya, alhamdulillah Pak Ustadz, saya udah zikir kok. Setiap sholat, habis sholat saya zikir. Nah, bahkan di sini juga di majelis ini ada kajian-kajian, ada kajian Asmaul Husna, ada kajian zikir tentang keutamaan-keutamaan zikir. Iya. Ya memang pengetahuannya baru segitu Pak, masa disalahin? Iya. Ternyata umur itu nggak ngejamin Pak. Aktivitas ngaji kalau memang belum dikenalkan tentang itu, ternyata ya belum menyambungkan pemahamannya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua zikiran itu ya zikiran yang sesuai dengan tuntunan mursyid. Walaupun betul apapun zikiran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah tanpa guru pun boleh diamalkan. Misalnya kita mendawamkan sholawat, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tanpa ada ijazah dari guru pun boleh, berapapun banyaknya, nggak masalah. Atau kita mendawamkan kalimat tasbih, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau yang biasa saya dawamkan, Subhanallahi wa bihamdi, adada khalqi wa ridwa nafsi wa zinata arsy wa bidadaka kalimati. Boleh, tanpa ada ijazah pun boleh didawamkan. Namun, nah ini, ketiga zikiran-zikiran itu ada yang ngebimbing khusus, ada yang menuntun. Ini loh kaifiahnya, ini loh tata caranya, ini loh tahapannya.
Karena setiap orang itu beda-beda, Pak. Ada yang cukup 3-4 kali langsung hatinya nyambung. Ada yang harus beratus-ratus. Bahkan ada yang harus beribu-ribu. Nah, itu yang tahu kadarnya itu guru biasanya. Seorang alim yang disebut mursyid. Nah, itu. Ini penting, Pak. Nah, kan kemarin ada salah satu dari jamaah di sini, Ustaz, tolong dong saya dituntun sampai ke level itu, ke tahap itu. Saya bilang, Aziz mah bukan mursyid. Aziz hanya termasuk murid, santri yang ngikut dari tuntunan para guru. Kalau yang mau, ya ayo datang bersama-sama, minta ilmu bersama-sama, minta dituntun lahir batinnya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbi radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalimat yang terakhir, fadkhuli fi ibadi. Langsung fil jannati langsung enggak? Enggak. Fadkhuli, masuklah kalian fi ibadi, dalam kelompok hamba-hambaku. Iya kan? Baru fadkhuli jannati. Apa artinya? Kita itu harus punya pembimbing. Ya kalau kita ketemu Rasulullah. Lah kalau kok enggak ketemu Rasulullah? Ketemu sahabat? Enggak. Ketemu tabi'in? Enggak. Ketemu tabi'un? Enggak juga. Ketemunya siapa? Ulama. Lah ulama itu udah nyambung belum dengan kita, Pak? Sambungkan diri kita dengan beliau-beliau, Pak. Penting. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa lebih paham lagi dan bisa menemukan apa yang disebut fadkhuli fi ibadi. Masuk ke dalam lingkungan, atmosfer hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, termasuk ulama adalah penerus para perjuangan syariat Nabi. Ya kita harus masuk ke dalam lingkaran itu biar kita termasuk orang-orang yang di dalam ayat itu. Fadkhuli fi ibadi, bersama-sama wadkhuli jannati. Kan begitu. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini dulu ngaji kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Adab taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nggak kepengen tanya? Oh ya, ini kalau ini pengen nanya, monggo. Monggo Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jihad, monggo. Jadi waktu miskin ini juga disebutkan dalam Al-Quran, sehingga mungkin di negara di dunia ini tidak ada wakil miskin. Tapi pernah ada satu cerita kayak bahwa satu negara tapi kayaknya tidak ada lagi orang wakil miskin. Dan tidak bisa lagi mereka beribadah karena wakil miskin ini pelajar ibadah untuk bisa memberikan bantuan. Nah, pertanyaannya, kalau kita sebagai dalam keluarga ada pihak-pihak miskin yang harus bantu, tapi di dalam keluarga ada yang harus dibantu, kita membantu yang ada dalam keluarga dulu, tapi tidak bisa cepat memberikan pada yang lain di keluarga. Nah, apa itu kita salah dalam memberikan bantuan pada fakir miskin keluarga? Nah, kedua yang menjadikan negara kita ini selalu berbicara tentang penurunan fakir miskin. Nah, turun levelnya apa sih kita dikatakan fakir miskin level? Sementara Indonesia misalnya contohnya dengan Brunei, apakah sama batasan fakir miskinnya? Sehingga kita harus ikutkan mana gitu dalam menetapkan fakir miskin tersebut. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan bagus banget, Bapak Ibu yang punya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama dan yang terakhir ya. Jawabannya adalah mudah-mudahan menambah sedikit pengetahuan kita. Fa'atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Maka tunaikanlah sedekahmu, perhatianmu, kepedulianmu lebih utama, diutamakan, diprioritaskan yang memiliki
kekerabatan. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Orang-orang miskin, orang-orang fakir yang masih ada tali kekerabatan, itu yang menjadi prioritas, dan itu perintah Quran Pak malah. Jadi bukan salah kalau misalnya kemudian kepengen membantu yang di luaran, bahkan pengen membantu yang di Palestina misalnya, pengen bantu yang di Palestina, tapi yang di samping di dalam keluarga ada yang lebih prihatin, lebih perlu diperhatikan, ya nggak apa-apa, itu memang lebih prioritas, dan itu yang memang dianjurkan di dalam Al-Quran. Nah, jadi sangat-sangat boleh Pak. Adapun kalau ukur kemiskinan itu memang Allah menjadikan alam itu beragam Pak. Derajat nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, akulah yang membagi-bagi bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya, kadar sumber ekonominya hamba-hambaku. Ada yang diberikan lebih, ada yang diberikan cukup, ada yang diberikan pas-pasan, gitu kan? Nahnu qasamna, kamilah yang membagi, kata Allah. Jadi memang tidak sama, memang Allah menciptakan beragam gitu ya. Hanya saja cara nolak ukur yang cara para peneliti lah, itu yang mungkin berbeda Pak. Kata siapa di negara-negara maju nggak ada kemiskinan? Di Jepang yang miskin ya tetap aja, yang miskin banyak. Di Amerika banyak, di tempat lain banyak, di Arab kata siapa nggak ada yang miskin Pak. Cuman 2010 ketika saya keluyuran ke sana Pak, Masya Allah, waktu itu TKW, TKI itu banyak yang mau dideportasi, lari hidupnya dari satu kolong ke kolong yang lain. Masya Allah Pak, itu yang asli orang pendatang. Orang sananya yang miskin ada ya banyak Pak. Nah, hanya saja harus dipahami kenapa Allah menciptakan ada yang melimpah, ada yang cukup, ada yang pas-pasan, ada yang kurang. Orang fakir dan miskin itu pahamilah Allah hadirkan untuk ladang ibadah. Fakir miskin itu ladang ibadahnya kita Pak. Iya, kalau nggak ada fakir miskin nanti kaya semuanya repot Pak. Dan itu nanti akan Allah hadirkan satu zaman di mana orang itu nggak butuh zakatnya orang lain atau sedekahnya orang lain. Nah itu berarti tanda kiamat udah di depan mata Pak. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin itulah. Nah kita berdoa kepada Allah, jangan sampai ketemu hari akhir, apalagi ketemu Dajjal yang asli Pak. Dajjal yang warnanya tipis-tipis gitu. Ada yang warnanya abu-abu, ada yang warnanya merah, ada yang itu kadang kita kesenggol Dajjal bayangannya doang itu kita tepar imannya Pak ya. Nah kan banyak orang-orang korupsi itu gara-gara apa itu? Kesambet Dajjal itu. Jangan bilang duit Pak, terlalu kasar ya. Nah itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ladang ibadah Pak. Allah hadirkan kemiskinan di depan kita agar kita peduli, dan kita jadikan itu apa? Cara meraih kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala lewat peduli. Termasuk misalnya kalau Bapak bingung mau menyalurkan rezekinya kemana ya, cuman ngasih tahu doang sih Pak. Hari ini saya itu ngecor lantai 3 masjid Pak. Kalau Bapak bingung mau nyalurin kemana, boleh disalurin ke pesantren saya, boleh Pak. Bukan ngajak, ini ngasih tahu Pak. Ngasih tahu aja Pak, serius Pak. Hari ini nanti jam 7 alhamdulillah datang itu apa namanya? Ada 5 molen itu loh. Alhamdulillah. Semuanya dari umat itu loh. Alhamdulillah. Saya woro-woro aja di grup itu kan. Ada yang, Ustaz saya 1 molen ya. 1 molen itu berapa kubik ya? Sekian itu. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Jadi misalnya Bapak Ibu nih bingung mau nyalurin, alhamdulillah keluargaku udah kaya semua Pak Ustaz. Saya mau nyalurin kemana? Nah, ngasih tahu doang nih. Saya mau bangun masjid, ngedak di lantai 3. Ya siapa tahu ada yang mau nitipin. Nggak usah banyak-banyak Pak. Nitipin untuk akhirat nggak usah banyak. Kalau nggak ada 50.000 ya 100.000. Nggak ada 100.000, 500.000 boleh. Boleh. 500.000 hanya 5 Ustaz. Iya 10 juga nggak apa-apa kok. Itu misalnya Pak, misalnya. Itu ngasih tahu doang, bukan boro-boro. Nah ini mah promosi Pak, bukan ngajak-ngajak.
gitu kan, sama aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair wa min ahlil Qur'an wa min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.